Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Pastinya di ajang kontes kecantikan itu ada pamer aurat dong. Oh, benar banget, Mbak. Padahal seorang muslimah kan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menutup auratnya ya. Biasanya para kontestan itu kan pasti harus berlenggak-lenggok di hadapan dewan juri. Iya. Dan juga penonton gitu. Padahal dewan juri ataupun penontonnya ini kan nggak semuanya cewek ya. Iya, betul. Malah banyak yang dari kalangan kaum Adam gitu kan. Atau mereka dipotret ya oleh juru foto yang juga bukan mahramnya. Udah gitu pakaiannya minim lagi, nggak nutup aurat. Nah ini jelas pelanggaran yang nyata terhadap hukum Islam. Voice of Islam. Misalnya kita punya catat kaki, tapi kaki kita ini membuat kita bisa melangkah ke tempat-tempat ibadah dan majelis-majelis ilmu yang diridhoi Allah. Nah, ini ada artis yang kakinya bagus banget, artis dunia ya. Sampai kaki itu diasuransikan untuk satu kaki aja itu jutaan dolar, berapa miliar itu. Iya. Nah, tapi kakinya buat difoto di mana-mana. Dipamerkan untuk maksiat, ya. Artinya kaki itu digunakan untuk maksiat gitu. Iya. Ya, itu jelas kan tidak ada gunanya, bahkan bisa menjerumuskan. Ya. Iya. Nah, makanya yang namanya fisik itu sudah karunia, ya kita harus bersyukur. Al-Quran sudah mengingatkan sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Menimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, tetap beriman, semakin bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan itu semua yang menyelamatkan kita di kehidupan dunia ini maupun di kehidupan akhirat nanti. Pendengar yang beriman, kembali hadir di ruang dengar Anda, program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini, dan kembali hadir rubrik kisah-kisah teladan. Bersama saya Umar Abdullah sebagai narator dan penulis naskahnya, dan Davi Erlangga sebagai penata suara dan lagunya. Pendengar yang beriman, kali ini kisah-kisah teladan mengangkat judul Hijrah Rasul, momen tegaknya peradaban Islam. Di tengah-tengah pembebasan kedua negara adidaya saat itu, yakni Persia dan Romawi Bizantium, di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 16 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 638 Masehi, mulailah ditulis penanggalan tahun Hijriah atas usulan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Para sahabat radhiyallahu anhum menetapkan permulaan penanggalan Hijriah ini didasarkan pada peristiwa yang paling penting dalam sejarah Islam, yakni hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah untuk mendirikan negara Islam. Nah, dengan yang beriman, bagaimana terjadinya peristiwa paling penting dalam sejarah Islam ini? Beginilah kisahnya. Pendengar yang beriman, ketika penganiayaan kafir Quraisy di Mekah terhadap Nabi SAW dan para sahabatnya makin menghebat, dan Rasulullah Muhammad SAW merasa sempit dan tidak mampu memecahkan masalah tersebut, maka beliau meluaskan medan dakwah ke penduduk kota dan kabilah di sekitar Mekah. Pada tahun 620 Masehi,
Rasulullah SAW pergi ke kota Taif yang terletak 70 mil timur Mekah untuk mencari pertolongan dan perlindungan, namun gagal. Kemudian Rasulullah SAW mencoba mendakwai Bani Kindah, Bani Kalb, Bani Bakr bin Wa'il, Bani Amir bin Sa'sa'ah, dan Bani Hanifah yang datang ke Mekah di musim haji. Namun mereka semua menolak dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasul. Pendengar yang budiman, dalam situasi demikian, pada tahun 621 Masehi, tepatnya tanggal 27 Rajab, tahun ke-12 kenabian, terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam perjalanan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menampakkan tanda-tanda kebesarannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan di akhir perjalanan tersebut, Rasulullah SAW menerima perintah Allah berupa sholat 5 waktu. Nabi pun melanjutkan perjuangannya dan terus mengharapkan pertolongan Allah. Pendengar yang beriman, penantian itu tidak lama. Pertolongan Allah ternyata datang dari Yastrib, sebuah kota di utara Mekah yang didiami oleh suku Khazraj, suku Aus, dan beberapa kabilah Yahudi. Di kemudian hari, kota Yastrib diberi nama Madinah. Ketika musim haji, Nabi SAW menemui jemaah haji dari suku Khazraj yang datang ke Mekah. Rasulullah SAW mengajak mereka berdialog dan menanyakan keadaan mereka dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Alhamdulillah, mereka pun menerima ajakan Nabi SAW. Pada tahun berikutnya, ketika tiba musim haji, 12 orang lelaki penduduk Yastrib bertemu Rasulullah SAW di Aqobah. Mereka membaiat Nabi SAW. Baiat atau janji setia ini dikenal dengan nama Baiatul Aqobah yang pertama. Ketika ke-12 orang Yastrib tadi hendak kembali, Rasulullah Muhammad SAW mengutus sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair menemani mereka. Mus'ab diperintahkan oleh Rasulullah untuk membacakan Al-Quran, mengajarkan Islam, dan memberi pemahaman agama kepada mereka. Melalui perantaran As'ad bin Zurarah, salah seorang pemimpin Yastrib yang telah masuk Islam, Mus'ab mendatangi satu persatu rumah penduduk Yastrib. Alhamdulillah, aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab disambut antusias penduduk Yastrib. Yastrib jauh lebih kondusif untuk pengembangan dakwah Islam dibanding Mekah. Masyarakat Yastrib lebih mudah menerima Islam dibanding masyarakat Mekah. Dalam kurun waktu 1 tahun, Islam sudah menjadi pembicaraan umum di seluruh pelosok Yastrib.
dan telah mengubah pemikiran dan perasaan suku Aus dan Khazraj menjadi pemikiran dan perasaan Islami, termasuk para pemimpin dan ahlul harbnya, para komandan perangnya. Sehingga praktis, kaum musliminlah yang memegang kekuatan di Yathrib. Pendengar yang beriman, Mus'ab bin Umair melaporkan perkembangan dakwah di Yathrib ini kepada Rasulullah SAW. Dan berdasarkan laporan Mus'ab inilah, Rasulullah Muhammad SAW memindahkan target penerapan Islam dari kota Mekah ke kota Yathrib atau Madinah. Mulailah saat-saat yang menentukan, yakni saat-saat penyerahan kekuasaan kota Yathrib kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Pada musim haji, tahun ke-12 sejak diutusnya Rasulullah SAW atau bertepatan dengan 622 Masehi, datanglah rombongan haji dari Yathrib ke Mekah. Di antara rombongan haji tersebut, terdapat 75 orang muslim, 73 laki-laki, dan 2 wanita. Ke-75 orang tersebut adalah para pemimpin Yathrib. Melalui Mus'ab, mereka berjanji akan bertemu Nabi SAW pada pertengahan hari-hari tasyrik. Pada saat itulah, Nabi SAW ingin memastikan kesiapan mereka mewujudkan berdirinya daulah Islamiyah di Yathrib dan mempertahankan daulah tersebut dengan cara melakukan baiat atau janji setia kepada beliau SAW. Yang beriman, pada hari yang dijanjikan dan setelah sepertiga malam pertama telah lewat, 75 tokoh Yathrib itu keluar dari pos mereka dengan mengendap-endap. Mereka khawatir urusan yang sangat penting ini terbongkar. Sesampai di Syi'ib, sebuah celah bukit di Bukit Aqobah, terjadilah dialog antara Nabi SAW dengan para tokoh Yathrib. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Aku membaiat kalian agar kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi anak istri kalian." Kemudian Al-Bahra bin Ma'rur, salah seorang pemimpin Yathrib, memegang tangan Rasulullah SAW dan berkata, "Baik Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, kami pasti melindungimu sebagaimana kami melindungi anak istri kami. Baiatlah kami, wahai Rasulullah. Demi Allah, kami ahli perang dan ahli senjata. Itu kami wariskan generasi demi generasi." Pendengar yang beriman, kemudian pemimpin Ansor yang lain, yakni Abu Al-Haytham At-Tayyahan, berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami punya hubungan dengan orang-orang Yahudi dan kami akan memutusnya. Jika kami telah melakukannya, kemudian Allah memenangkanmu, apakah engkau akan pulang kepada kaummu dan meninggalkan kami?" Maka Rasulullah SAW tersenyum kemudian bersabda, "Tidak, darah kalian adalah darahku, kehormatan kalian adalah kehormatanku. Aku adalah bagian dari kalian, dan kalian bagian dari diriku.
Aku memerangi siapa saja yang kalian perangi, dan berdamai dengan orang yang kalian berdamai dengannya. Pendengar yang budiman, setelah itu Rasulullah SAW bersabda, pilihlah untukku 12 nakib agar mereka mewakili kaumnya. Pendengar yang budiman, kemudian kaum Ansor memilih 12 nakib dari mereka, 9 dari suku Khazraj dan 3 dari suku Aus. Rasulullah kemudian bersabda kepada para nakib, kalian bertanggung jawab atas apa saja yang terjadi di kaum kalian, sebagaimana tanggung jawab Hawariyun kepada Isa bin Maryam, dan aku bertanggung jawab atas kaumku. Para nakib pun menjawab, baik Rasulullah. Pendengar yang beriman, ketika kaum Ansor berkumpul untuk membaiat Rasulullah SAW, salah seorang Ansor yakni Abbas bin Ubadah berseru kepada kaumnya, Khazraj, wahai orang-orang Khazraj, tahukah kalian untuk tujuan apa kalian membaiat orang ini? Mereka menjawab, ya, kami tahu. Abbas bin Ubadah melanjutkan perkataannya, sesungguhnya kalian membaiat orang ini untuk memerangi seluruh bangsa, baik yang berkulit merah maupun yang berkulit hitam. Jika harta kalian yang habis itu kalian anggap sebagai musibah, dan tewasnya tokoh-tokoh kalian itu kalian anggap sebagai pembunuhan, maka mundurlah kalian sejak sekarang. Demi Allah, jika kalian melakukan hal yang demikian, itulah kehinaan dunia dan akhirat. Tetapi, jika kalian yakin bahwa kalian akan memenuhi apa yang ia serukan kepada kalian, kendati hal tersebut mengurangi harta kalian dan menewaskan orang-orang terhormat kalian, maka ambillah dia. Demi Allah, itu kebaikan di dunia dan akhirat. Pendengar yang beriman, mereka pun berkata, kami mengambilnya, kendati hal ini mengurangi harta kami dan menewaskan orang-orang terhormat kami. Wahai Rasulullah, jika kami memenuhi seruanmu, maka apa balasannya bagi kami? Pendengar yang beriman, Rasulullah SAW bersabda, surga. Maka dengan bersemangat mereka pun berkata, ulurkan tanganmu wahai Rasulullah. Pendengar yang beriman, Rasulullah SAW mengulurkan tangannya, kemudian mereka membaiat beliau. Selamat atas kalian wahai Ansor, wahai penolong agama Allah. Ya Allah, muliakanlah orang-orang Ansor, generasi demi generasi. Walau seorang tanya tentang hamba rendah ini saya. Demikianlah pendengar yang beriman, dengan adanya Baiatul Aqobah kedua ini, maka secara de jure Nabi SAW telah menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan Yathrib. Setelah itu, ke-75 orang tokoh Yathrib ini kembali ke perkemahan masing-masing, mengemasi barang-barang mereka, lalu pulang ke Yathrib. Pendengar yang beriman, tak lama berselang, Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Yathrib. Mereka berangkat dengan cara berpencar dan berkelompok-kelompok yang saling terpisah. Sementara itu, Nabi SAW masih tinggal di Mekah menanti perintah hijrah untuk beliau. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina. Pendengar yang beriman, kafir Quraisy yang menyaksikan hijrahnya para sahabat dan mengetahui bahwa Nabi SAW sedang menghimpun kekuatan di kota Yathrib, segera mengadakan pertemuan di balai pertemuan mereka yang disebut dengan Dar an-Nadwah untuk memusyawarahkan apa yang akan mereka lakukan terhadap Nabi SAW. Iblis yang menjelma menjadi seorang syekh, seorang yang tua, menyarankan agar Muhammad dibunuh dengan banyak pedang. Keputusan rabat tersebut pun dilaksanakan. Pendengar yang beriman, tidak berapa lama Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW dan memerintahkan beliau agar malam itu tidak bermalam di rumah beliau. Jibril memberitahu rencana jahat kafir Quraisy dan menyampaikan berita Allah agar Rasulullah hijrah ke Yathrib. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, Rasulullah Muhammad SAW lolos dari pengepungan dan menuju Yathrib. Pendengar yang beriman,
pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-1 Hijriah, bertepatan dengan 622 Masehi, Nabi SAW tiba di Yathrib yang sekarang berganti nama menjadi Madinah. Para kaum muhajirin menyambut kedatangan beliau. Begitu juga kaum Ansor. Bahkan orang-orang musyrik dan kaum Yahudi pun menyambut kedatangan beliau. Sambutan yang wajar karena Nabi SAW tiba di kota Madinah sebagai seorang kepala negara. telah tiba dari balik lembah wadah. Bersyukurlah kita semua kehadirannya Allah. Maka secara de jure dan de facto telah berdiri sebuah negara Islam pertama di kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya tanpa tertumpah darah setetes pun. Rasulullah, Habibullah, Nabi Allah, Syafi' Allah. Pendengar yang budiman, di kota Madinah itulah Nabi SAW mulai membangun peradaban Islam yang agung dan unggul. Peradaban Islam ini sangat khas dan berbeda dengan peradaban-peradaban di luar Islam. Baik peradaban yang pernah ada di masa lampau, seperti peradaban Mesir, Babilonia, Yunani, Romawi, Cina, Bizantium, Persia, India, maupun peradaban yang ada di masa kini, seperti sosialisme dan kapitalisme. Peradaban Islam bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peradaban Islam yang dibangun oleh Nabi SAW dihiasi oleh 3 pilar. Yang pertama, akidah Islam sebagai pondasi peradaban. Yang kedua, halal dan haram sebagai standar perbuatan dalam kehidupan. Dan yang ketiga, ridha Allah sebagai kebahagiaan yang dicari. Pendengar yang beriman, untuk mewujudkan peradaban Islam ini, kaum muslimin mau tidak mau harus memiliki negara yang menjalankan dan menerapkan sistem Islam. Maka sejak hari pertama Nabi tiba di Madinah, berdirilah negara Islam di Madinah, dan kaum muslimin pun mulai membangun peradaban Islam. Dengar yang budiman, yang pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin adalah mendirikan masjid. Masjid dijadikan tempat ibadah, tempat bermusyawarah, dan mengambil berbagai keputusan penting di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta sebagai tempat berbagai departemen negara yang mengurusi kepentingan rakyat, juga sebagai tempat memberangkatkan para tentara yang akan berperang. Untuk memanggil masyarakat agar berkumpul dilakukan dengan azan, baik untuk sholat berjamaah maupun untuk keperluan lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk mengatur persoalan-persoalan di masyarakat di Madinah, turun ayat-ayat hukum mengenai persoalan-persoalan ibadah seperti kewajiban zakat dan puasa, persoalan makanan seperti pengharaman khamr dan daging babi, persoalan pakaian seperti kewajiban menutup aurat, persoalan muamalah seperti kebolehan jual beli dan pengharaman riba, persoalan sanksi-sanksi, persoalan peradilan, persoalan hukuman atas pelanggaran hak-hak manusia dan negara seperti hudud dan jinayah. Pendengar yang budiman, untuk menjalin persaudaraan karena Allah, Nabi SAW mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Persaudaraan ini menyentuh aspek muamalah, harta, dan seluruh urusan mereka. Dan untuk mengatur hubungan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di Madinah, Nabi SAW sebagai kepala negara membuat perjanjian yang disebut Wathiqah Madinah atau Piagam Madinah. Piagam ini
berisi pengaturan interaksi antara kaum Muhajirin dan Ansor, juga perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Pendengar yang beriman, sejak tiba di Madinah, Nabi SAW menjalankan pemerintahan kaum muslimin, mengatur urusan mereka, dan mewujudkan masyarakat Islam. Beliau menegakkan sebuah struktur bagi negara Islam. Beliau menjalankannya sendiri dan menyempurnakannya semasa hidup beliau. Struktur negara ini, baik bentuk maupun fungsinya, merupakan thoriqah atau metode yang wajib diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Struktur negara Islam tersebut terdiri atas 8 perangkat: kepala negara, muawin tahfidz, muawin tanfidz, amirul jihad, wali, qadi, masolihul daulah, dan majlisul ummah. Dalam struktur pemerintahan negara Islam di masa beliau, Nabi Muhammad SAW menjabat sebagai kepala negara Islam. Nabi mengangkat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab sebagai muawin tahfidz atau wakil kepala negara. Nabi SAW mengangkat Zaid bin Harithah dan Huzaifah ibnul Yaman sebagai muawin tanfidz atau pembantu kepala negara bidang administrasi. Rasulullah sendiri yang menjadi amirul jihad atau panglima perang. Rasulullah mengangkat para wali, para gubernur. Rasulullah juga mengangkat para amil, para bupati. Jumlah amil di masa Nabi berjumlah 30 orang lebih. Di bidang peradilan, Nabi SAW mengangkat para qadi, para hakim, seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Naufal, dan Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW juga mengangkat para dirjen untuk mengurusi berbagai kepentingan negara dan rakyatnya, seperti Ali bin Abi Thalib untuk urusan perjanjian dan perdamaian, Harith bin Auf untuk urusan stempel kenegaraan, Mu'aikib bin Abi Fatimah untuk urusan ghanimah, rampasan perang, Huzaifah bin Al-Yaman untuk urusan hasil pertanian Hijaz, Abdullah bin Arqam untuk urusan sensus penduduk, kabilah, dan kebutuhan air, Abdullah bin Rawaha untuk hasil panen Khaybar, Zubair bin Awam untuk urusan zakat, Mughirah bin Syu'bah untuk urusan hutang negara dan berbagai muamalah, Muhammad bin Maslamah untuk urusan perumahan, Abi Ramtha dan Rafidah untuk urusan kesehatan. Untuk urusan pendidikan ditangani langsung oleh Nabi SAW dan para sahabat. Pendengar yang beriman, Majlisul Ummah dalam struktur pemerintahan Islam adalah majelis yang terdiri dari para wakil umat untuk melakukan muhasabah, melakukan kontrol dan koreksi terhadap para pejabat pemerintahan, serta melakukan syuro, pengambilan pendapat. Di masa pemerintahan Nabi SAW, Majlisul Ummah terdiri atas 14 orang pemimpin, 7 dari Muhajirin dan 7 dari Ansor. Dia dibangkitkan dari golongan tihama di akhir zaman menjelang hari kiamat. Di belakang badannya ada alamat, menghampirinya pasti akan mendapat rahmat. Pendengar yang beriman, demikianlah hari demi hari semakin tampak kecemerlangan peradaban Islam. Kekuatan dan kemampuan kaum muslimin pun semakin meningkat. Setelah memenangkan perang Badar Al-Kubra, negara Islam Madinah yang berdiri sejak hijrahnya Nabi ke Madinah tersebut beranjak menjadi negara adidaya di kawasan Jazirah Arab. Demikian pendengar yang beriman, kisah-kisah teladan hari ini yang berjudul Hijrah Rasul, momen tegaknya peradaban Islam. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan, banyak informasi, banyak wawasan yang bisa kita petik dari kisah-kisah teladan kali ini. Saya Umar Abdullah sebagai narator dan penulis naskahnya, Davi Erlangga sebagai penata suara dan lagunya, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampaikan apa yang Anda dapat dari acara ini kepada yang lain. Mudah-mudahan rahmat Islam segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin.
Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.